Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter mengalahkan Fiorentina 3-1 meski tertinggal lebih dulu. Mental juara Nerazzurri betul-betul teruji di laga ini. Bermain di Artemio Franchi, Inter sempat kesulitan menghadapi perlawanan tuan rumah. Setidaknya ada 6 tembakan ke gawang Samir Handanovic, satu di antaranya berujung gol Riccardo Sottil. Baru di babak kedua, Inter tampil ganas. 10 menit pertama berhasil dimanfaatkan anak-anak asuh Simone Inzaghi untuk membongkar pertahanan Fiorentina. Hasilnya, 2 gol tercipta lewat Darmian di menit 52 dan Edin Dzeko pada menit 55. Menit ke-87 Inter memberikan pukulan telak. Serangan balik cepat, Gagliardini mengirim final pas matang untuk dituntaskan Perisic dengan mudah. Dengan kemenangan 3-1 yang diraih Inter saat menyambangi Fiorentina, pasukan Simone Inzaghi berhasil mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara dengan 13 poin. Di sisi lain, Fiorentina tertahan di peringkat ke-6. Satu hal unik, Simone Inzaghi berhasil menghapus kutukan dengan menang setelah menang besar di partai sebelumnya. Ivan Perisic layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias man of the match Fiorentina versus Inter di Giornata kelima Serie A. Perisic tidak hanya mencetak gol pamungkas yang mengakhiri perlawanan tim tuan rumah, tetapi dia juga menyuguhkan permainan komplit sebagai wingback kiri. Winger Kroasia ini membuat total 2 tembakan, 66 sentuhan, 81% umpan sukses, 2 umpan kunci, 2 dribble sukses, dan 1 tackle. Golnya krusial mengunci kemenangan ketika Fiorentina mencoba melawan. Sebab itu, Housecourt memberikan rating 7,7 untuk performa Perisic, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Selepas laga, Dzeko memuji penampilan rekan-rekannya yang mampu tetap tenang meski sedang tertinggal. Inter menunjukkan bahwa mereka adalah juara bertahan Serie A dan perginya sejumlah tokoh utama di balik Scudetto musim lalu tampak tak berpengaruh sama sekali. Kami menderita di babak pertama dan untungnya hanya tertinggal 1 gol, sebab Fiorentina main sangat bagus di babak pertama. Mereka menurun di babak kedua, tapi kami tampil lebih lengkap sebagai tim dan mencetak 2 gol untuk membalikkan keadaan, ujar Dzeko kepada DAZN. Para pemain berbakat selalu bisa bekerja sama. Saya senang bisa bergabung dengan para juara ini. Kami menang sebagai tim yang luar biasa hari ini. Semoga kami bisa sering melakukannya di musim ini. Lanjut ex-striker AS Roma itu. Bek sayap Inter Matteo Darmian sangat bahagia telah berhasil membantu timnya meraih 3 poin penting dini hari tadi. Matteo Darmian berperan besar di laga kali ini karena ia mencetak gol penyeimbang setelah Inter tertekan di babak pertama. Darmian melakukan finishing dengan sepakan kaki kanan setelah menerima umpan terobosan Nicolo Barella. Pasca laga, Darmian langsung bereaksi untuk membahas jalannya pertandingan, di mana Nerazzurri harus bekerja keras untuk membawa pulang 3 poin, yang menurutnya menjadi amat berarti. Ini adalah 3 poin yang sangat berarti, karena kami menyadari pertandingan kali ini sulit, tapi kami akhirnya mampu bermain dengan sangat baik, ujar Darmian kepada Inter TV. Mari nikmati kemenangan ini dan kemudian fokus ke pertandingan selanjutnya, yang juga sulit dan penting melawan Atalanta. Kami akan berusaha membawa pulang 3 poin. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi senang mendapatkan 3 poin dari pertandingan tandang yang sulit di Artemio Franchi dini hari tadi. Berbicara kepada Inter TV setelah pertandingan, sang pelatih langsung bereaksi terhadap pertandingan.
di mana timnya harus bangkit dari ketinggalan 1 gol melawan tim kuat Viola. Pasca laga, Inzaghi mengakui sempat kesulitan meladeni tempo permainan La Viola di babak pertama, tetapi kemudian berhasil bangkit di babak kedua. Kami mengalami kesulitan untuk mengimbangi tempo Fiorentina pada 30 menit pertama, tapi kemudian kami membenahi permainan kami. Kami menciptakan 3 gol dan mungkin seharusnya bisa lebih. Ini kemenangan besar di tempat banyak tim mengalami kesulitan, ujar Inzaghi pasca laga seperti yang dikutip situs resmi Inter. Juru taktik Italia itu tak lupa memuji performa para pemainnya sejauh musim ini dan meyakini bahwa timnya masih bisa lebih meningkat lagi. Saya rasa saya bergabung dengan tim para juara. Kami bekerja keras dan meningkat bersama-sama. Kami sudah mengawali dengan baik, tapi kami masih bisa lebih baik lagi. Ada beberapa hal menarik dari laga Fiorentina versus Inter dini hari tadi. Dilansir Opta, Inter sekarang telah meraih kemenangan berjumlah 1.500 dalam sejarah mereka di Liga Italia. Nerazzurri melewati tonggak sejarah gemilang itu setelah 91 tahun, 11 bulan dan 15 hari sejak berdirinya klub. Prestasi yang telah diraih Inter sejauh ini sudah memenangkan 31 trofi domestik, termasuk 19 kali Scudetto. Lalu, 7 Coppa Italia dan 5 Super Coppa Italia berhasil digenggam oleh Inter. Raihan treble winner yang diraih pada tahun 2010 era Jose Mourinho menjadi paling terkenang dalam sejarah Inter. Inter dilaporkan berencana menjual striker Alexis Sanchez di jendela transfer Januari. Gajinya yang besar menjadi alasan Inter ingin menjualnya, dan manajemen klub menilai Sanchez hanya menjadi beban tim. Selain itu, performanya juga tidak stabil karena rentan mengalami cedera. Kontrak Sanchez di Inter masih tersisa 2 tahun lagi. Kendati demikian, Inter Live melaporkan bahwa Nerazzurri siap mendengarkan tawaran untuknya di jendela transfer musim dingin ini. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa pemain Chile ini tengah diminati oleh 2 klub Spanyol, yakni Sevilla dan Real Betis, yang dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan servis sang pemain. Di sisi lain, Sanchez sendiri dikatakan terbuka untuk mencoba petualangan baru di tempat lain, dan ia bahkan bersedia menurunkan gajinya untuk memuluskan proses kepindahannya dari Giuseppe Meazza.